Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik pun, selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa jurusan budidaya tanaman perkebunan. Pada pertemuan kedua ini, saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi dan morfologi tanaman kelapa sawit. Setelah mengikuti kuliah kali ini, mahasiswa diharapkan untuk memahami klasifikasi tanaman kelapa sawit. Kemudian juga memahami tentang jenis tanaman kelapa sawit, pembagian tanaman kelapa sawit, dan morfologi tanaman kelapa sawit. Saya akan mulai dengan klasifikasi tanaman kelapa sawit. Dari sisi pemahaman botani, tanaman kelapa sawit merupakan atau tergolong ke dalam famili Arecaceae. Awalnya disebut atau dikenal dengan nama Palmae. Ini sama. Kemudian kelapa sawit ini tergolong tanaman monokotil. Masih ingat tidak ciri-ciri tanaman monokotil? Apa saja akarnya? Ya, akarnya serabut. Ya, akarnya serabut. Kemudian dari sisi daunnya, ya, tulang daunnya sejajar, daunnya sejajar. Berbeda dengan tanaman dikotil. Kalau tanaman dikotil tulang daunnya mirip atau menjari. Kalau monokotil tulang daunnya sejajar. Kemudian batangnya, di batang tidak bercabang, ya. Batangnya tidak bercabang. Ya, titik tumbuhnya hanya ada satu. Sehingga jika di titik tumbuh di pucuk tanaman kelapa sawit itu mati, maka tanaman kelapa sawit juga akan ikut mati karena tidak bisa bercabang. Ya, berikutnya spesies kelapa sawit yang komersial kita kenal sebagai Aedes guineensis DACQ. Ya, ini adalah nama ilmiah dari tanaman kelapa sawit. Nah, karena ada tulis tangan, kita garis bawahi genus dan spesiesnya. Kemudian jadi nama ilmiah itu memiliki arti. Elais ini berasal dari bahasa Yunani, eleien, ya, yang berarti minyak. Kelapa sawit merupakan tanaman dikenal menghasilkan minyak. Sedangkan guineensis, guineensis ini merupakan tempat pertama kali ditemukannya spesies kelapa sawit, yaitu di pantai Guinea di Afrika bagian barat. Sedangkan Jack, titik adalah singkatan dari Jacquin. Ya, Jacquin adalah botanis penemu spesies kelapa sawit. Ya. Nah, kemudian selain Aedes guineensis Jack, dikenal juga spesies yang lain. Spesies yang lain yaitu Aedes guineensis yang pertama tadi, kemudian Aedes oleifera, yang ini dikenal di Amerika, ya, di daerah Amerika, Aedes oleifera, dan ada juga Aedes odora. Ya, ada tiga spesies kelapa sawit yang dikenal sekarang ini. Nah, ketiganya ini bisa dijadikan sebagai induk, sebagai indukan untuk persilangan untuk merakit varietas unggul baru kelapa sawit. Nah, di Indonesia dan sebagian besar di negara Asia Tenggara umumnya yang ditanam secara luas adalah spesies Aedes guineensis yang ini, termasuk yang di Indonesia. Dan spesies yang merupakan turunan dari Aedes adalah Aedes melanococoa. Ini sama dengan Aedes oleifera ini, dan Aedes madagascariensis. Ini jarang dipelajari. Kalau di Indonesia, sama di pulau lain, yang paling banyak dipelajari itu tentang yang berkaitan dengan Aedes guineensis. Di kebun kelapa sawit
Di Politeknik Negeri Lampung juga yang ditanam adalah spesies Elaeis guineensis. Nah, kemudian berikutnya pada tahun 1927 Hansens mengelompokkan buah kelapa itu berdasarkan kriteria ketebalan cangkang atau ketebalan tempurung. Jadi kelapa sawit itu memiliki kulit ya, kulit bagian luar, kemudian ada serabut ya, daging buah, kemudian cangkang, di dalamnya ada kernel. Nah, berdasarkan ketebalan cangkang atau tempurung, tipe kelapa sawit dibagi menjadi Dura dan Pisifera. Tipe kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang. Awalnya ada dua, tipe Dura dan tipe Pisifera. Nah, tipe Dura ini memiliki ciri-ciri cangkangnya tebal. Seberapa tebal? Tebalannya kurang lebih 2-5 mm cangkangnya ini, sampai 5 mm. Sedangkan Pisifera hampir tidak memiliki cangkang, cangkangnya tipis sekali sih, tidak kelihatan. Tetapi dari segi daging buah, Pisifera ini daging buahnya lebih tebal ya, karena cangkangnya tipis. Tetapi kernelnya, kalau di Pisifera kernelnya lebih kecil. Di tipe Dura kernelnya tebal ya, tebal. Jadi masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan dari Pisifera adalah umumnya tanamannya itu mandul ya. Betinanya mandul. Kalau betinanya mandul, steril ya. Kalau mandul berarti tidak bisa menghasilkan buah ya. Hasil buah yang dihasilkan itu sedikit. Jadi produktivitas kelapa sawit tipe Pisifera juga rendah. Kalau Dura karena ketebalan cangkangnya ini cukup tebal, maka ketika processing ya di pabrik, maka akan menyebabkan alat cepat aus ya, cepat rusak. Nah, ini kan kerasnya. Gitu. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Apa saja kelebihan dari tipe Dura? Kelebihannya adalah kernelnya ya, kernelnya tebal. Sedangkan Pisifera ini kebalikannya ya, kernelnya tipis ya. Dan kekurangan dari Dura, cangkangnya tebal. Kalau cangkang tebal itu tidak begitu baik untuk alat-alat ya, di pabrik. Sedangkan Pisifera sebenarnya cangkangnya itu tipis, hampir tidak memiliki cangkang. Tapi kekurangan yang lain adalah ini, tanamannya umumnya steril ya, tidak menghasilkan buah. Sehingga dari sifat ini kemudian tipe Dura dan tipe Pisifera itu disilangkan ya, bisa disilangkan. Jadi ini adalah untuk induk betina, betinanya tipe Dura, jantannya tipe Pisifera, disilangkan menghasilkan tipe Tenera, dikenal sebagai P kali P, persilangan antara Dura dan Pisifera. Jantannya Dura, betinanya Pisifera, menghasilkan tipe Tenera dengan ketebalan cangkang lebih tipis dibandingkan Dura, 1-2,5 mm. Jadi Tenera ini ya, anakannya, keturunan dari Dura dan Pisifera ini menggabungkan ya, di dalamnya tergabung kelebihan dari kedua indukannya ini terkumpul di Tenera. Bisa tidak pertanyaan dibalik ya, yang betina itu Pisifera, jantannya yang Dura. Bisa tidak? Tadi disebutkan bahwa bunga betina dari kelapa sawit tipe Pisifera itu umumnya steril ya, steril, jadi tidak direkomendasikan. Ini tidak digunakan adalah yang ini. Kalau steril kan tidak bisa menghasilkan buah. Bayangkan kalau Pisifera dijadikan bunga betina, nanti buah yang dihasilkan ya, calon benihnya itu pasti nanti sedikit sekali.
balik ke slide sebelumnya. Tadi ini ya, ini penggolongan kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang ya. Ini yang pertama, ketebalan cangkang. Kemudian yang kedua, berdasarkan penampakan luarnya, penampakan warna kulit ya. Ada 3 pembagian. Yang pertama adalah tipe nigrescens ya. Nah, ini yang paling umum ditanam sekarang ini. Nah, ciri-ciri adalah ketika buah masih muda warnanya ungu hitam. Ketika masih muda. Ketika buah masak ya, siap mendekati untuk dipanen, maka warna buahnya berubah menjadi jingga, orange ya, orange kehitaman. Nigrescens. Kemudian tipe virescens. Ketika masih muda, buah berwarna hijau. Ketika buah masak, berubah menjadi jingga atau orange kemerahan, tapi ujungnya masih tetap hijau. Jadi masih ada warna hijau di ujung buah virescens. Kemudian yang ketiga, tipe albescens. Tipe albescens ini buah ketika muda warnanya putih. Ya. Ketika sudah masak, sudah tua, warnanya kekuningan. Kekuning-kuningan, ujungnya ungu kehitaman. Apa yang menyebabkan ketiga tipe ini berbeda? Yang menyebabkan ketiga berbeda adalah kandungan pigmen yang membedakan. Yang menyebabkan ketiganya ini berbeda. Mana di tipe nigrescens ini kandungan pigmen yang menimbulkan warna ungunya itu tinggi ya, karotenoid ya. Karotenoidnya tinggi, ini menyebabkan warnanya berwarna ungu ya, ungu, sehingga ketika warna ungunya pekat, warnanya nampak berwarna hitam. Sebetulnya ungu ya, ungu pekat, ungu tua, jadi warnanya seperti warna hitam. Ini kandungan karotennya tinggi. Kemudian kalau tipe virescens ya, pigmennya bukan karoten yang dominan. Kalau albescens ya, pigmen itu sangat sedikit ya, putih. Nah, supaya mudah dalam membedakan ketiga ini, kita bisa ingat-ingat nih, nigrescens ini kita ingat ya, mohon maaf ya, ini hanya untuk mempermudah. Nigro ya, kita ingat nigro itu, nigres itu hitam. Nah, kalau warna putih albescens, albino. Kalau yang warna hijau virescens. Untuk membedakan, coba lihat di gambar. Nah, perhatikan di sini buah ketika masih mentah warnanya hijau, ketika matang warnanya orange ya, orange atau jingga, ujungnya masih berwarna hijau. Jadi tanaman kelapa sawit yang ada di gambar ini merupakan tipe virescens. Ini penjelasan yang tadi tentang dura ya. Contoh kecambah kelapa sawit, ini namanya kecambah kelapa sawit. Jadi bahan tanam kelapa sawit itu diperjualbelikan dalam bentuk kecambah yang atau benih yang sudah berkecambah. Ini tambahnya, ini tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam di kebun produksi, sudah berbuah, sudah memasuki fase TM, tanaman menghasilkan. Ini adalah contoh buah, dan buah kelapa sawit yang dibelah. Kemudian kita lanjutkan ke topik pembahasan morfologi kelapa sawit ya. Jika diurutkan dari bawah, kita mulai dari akar ya, akar atau radix. Tanaman kelapa sawit itu berakar serabut. Ini ciri dari tanaman monokotil dengan susunan akar terdiri atas ya, ada akar serabut primer, ada akar primer, kemudian akar primer itu bercabang menjadi akar sekunder. Akar sekunder bercabang menjadi akar tersier.
kemudian bercabang lagi ya. Jadi bulu-bulu akar atau akar kuartener. Di ujung akar ada yang namanya kaliktra, bagian yang paling ujung dari akar, berfungsi untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah ya, tudung akar. Di bagian tudung akar ini biasanya menghasilkan zat ya seperti lendir ya, fungsi untuk membasahi dalam tanah. Nah, ini penampakan tanaman kelapa sawit ya ke tanah itu diiris ya, iris. Ini nampaknya seperti ini. Ini adalah akar primer ya, akar primer bercabang menjadi akar sekunder ya. Primer ini akar sekunder bercabang jadi akar tersier. Di akar kelapa sawit itu ada yang tumbuhnya ke bawah ya, ada juga yang ke atas, ada juga yang ke samping dan samping kiri. Kelapa sawit ya, bagian akar yang aktif menyerap itu di bagian permukaan tanah. Jadi kalau kalian nanti masuk ke kebun kelapa sawit, kalian akan temukan di daerah piringan, ini namanya piringan ya. Piringan itu adalah daerah di bawah permukaan tajuk, namanya piringan. Kalau kalian dapati di permukaan tanah ini nanti akan muncul akar-akar ya, akar-akar yang halus. Nah, akar-akar ini aktif dalam menyerap unsur hara, sehingga harus berhati-hati dalam kegiatan pemeliharaan, misalkan pengendalian gulma, jangan sampai banyak akar yang rusak. Kemudian berikutnya adalah batang atau kaulis. Jadi pada awal pertumbuhan sifat pertumbuhan batang kelapa sawit itu yang paling utama adalah pembesaran batang terlebih dahulu ya. Kemudian pembesaran diameter batang akan bertambah seiring dengan meningkatnya titik tumbuh calon daun ya. Semakin banyak jumlah daunnya akan semakin besar ukuran lilit batang atau bonggolnya. Secara umum tanaman kelapa sawit bertambah tinggi setiap tahunnya itu 30-60 cm dalam satu tahun. Nah, sekarang ini yang dikembangkan ya, varietas baru itu yang pertumbuhan meningginya lambat. Ini yang diinginkan di industri, di perkebunan itu pertumbuhan meningginya lambat, jadi tidak cepat tinggi. Mengapa? Karena panen kelapa sawit itu kan menggunakan egrek ya, kebanyakan masih manual, memerlukan tenaga manusia. Semakin tinggi maka akan semakin sulit ketika memanen. Kalau Anda mungkin pernah memegang egrek ya, egrek itu lumayan berat ya. Jadi selain susah karena kita harus menengokkan kepala kita ke atas, kemudian kita juga memegang egrek yang bobotnya itu cukup berat, sehingga akan sulit. Karena pursuit semakin tinggi, semakin sulit untuk dipanen. Sehingga yang diinginkan adalah tanaman kelapa sawit itu yang pertumbuhannya tidak cepat tinggi, tetapi produksinya tinggi, supaya panennya lebih mudah. Jadi pertumbuhannya lambat itu bukan dalam arti kerdil ya, tetap normal, tetapi ya produksinya tetap tinggi, tetapi posturnya pendek. Kemudian batang ini merupakan organ pendukung ya, penyokong tanaman. Kemudian di dalamnya terdapat jaringan pengangkut yang namanya xilem dan phloem. Dan juga untuk menyimpan cadangan makanan. Itu adalah fungsi batang. Jadi ada 3 fungsi batang. Sebagai organ pendukung atau penyokong tanaman, jaringan pengangkut, dan organ penyimpanan.
Nah, kemudian kita beralih ke masih dikaitkan dengan batang. Nah, ini kaitan batang ini ada istilah filotaksis, ya, kaitan dengan daun. Hubungan antara batang dan daun. Istilah dikenal dengan filotaksis. Ini merupakan susunan kedudukan daun. Susunan kedudukan daun pada batang tanaman. Ini kalau kita lihat penampang dari batang kelapa sawit seperti ini ya. Ini ya, permukaan tanah ada akar-akar serabut yang muncul. Ini adalah bonggolnya. Nah, bonggol ini tidak terlihat sampai nanti tanaman kelapa sawit berumur 12 tahun. Jadi pelepah kelapa sawit itu erat menempel di batang. Jadi ketika sudah berumur 10 tahun ke atas baru nanti pelepahnya akan lepas. Nah, beda dengan kelapa dalam. Kemudian ini adalah susunan pelepah atau daun kelapa sawit di sini. Nah, daun kelapa itu tumbuhnya berhadap-hadapan, pasang kanan kiri, sebelah sini dan sebelah sana. Ini susunan kedudukan daun kelapa sawit pada batang itu. Kalau ini dilihat dari depan ya, di salah satu sisi. Kalau ini dilihat dari atas. Nah, ini dari atas. Ya, berikutnya adalah daunnya. Daun kelapa sawit tergolong berdaun lengkap ya, karena memiliki komponen yang lengkap, mulai dari upih daun, kemudian tangkai daun, layan daun, dan tulang daun. Ya, keempat komponen ini atau bagian-bagian ini dimiliki oleh daun pada tanaman kelapa sawit sehingga tergolong berdaun lengkap. Kemudian daun kelapa sawit juga memiliki tulang daun yang sejajar. Daunnya sejajar. Ini merupakan ciri-ciri tanaman dikotil. Nah, ini adalah gambar daun kelapa sawit. Daun kelapa sawit. Ini adalah rahis ya. Ini rahis, punggung daun. Ini ada ujung daun. Ini adalah duri ya. Mulai dari duri-duri yang halus, kemudian duri-duri yang agak tajam di sini ya, tajam. Ini ada duri yang muncul daun tapi tidak sempurna. Semakin naik ke atas semakin panjang helaian daunnya. Nah, kemudian ini posisi daun ya, posisi helaian daun di rahis itu posisinya menyilang ya, saling bersilangan. Susunan daun pada batang kelapa sawit yang disebut filotaksis dengan rumus daun 1/8. Artinya dalam satu putaran atau satu pusingan, ya, istilah di kebun, terdapat 8 helai daun. Ya, dengan panjang pelepah bisa mencapai 9 meter. Ya, jumlah helaian daun bisa mencapai 380 helai per pelepah. Panjang anak daun bisa lebih dari 1 meter. Dalam satu pelepah, jumlah pelepah bisa mencapai 60 pelepah ya, tergantung fasenya dan umurnya. Nah, dalam 1 tahun, tanaman kelapa sawit mampu menghasilkan 18-30 helai daun atau helai pelepah, tergantung pada umur atau fase pertumbuhannya, tergantung pula pada kondisi iklim. Ketika di daerah musim kemarau, maka jumlah pelepah yang dihasilkan akan berkurang. Kemudian nutrisi atau ketersediaan unsur hara juga berpengaruh terhadap produksi pelepah. Dan salah satu ciri dari pelepah kelapa sawit, pelepahnya itu sulit untuk lepas dari batang, berbeda dengan kelapa dalam. Kalau kelapa dalam, pelepah yang sudah tua akan gugur, akan lepas dari batang. Kalau pada kelapa sawit tidak. Nanti ketika sudah berumur lebih dari 10 tahun baru pelepah kelapa sawit nanti akan lepas.
Sehingga di kegiatan pemeliharaan kelapa sawit ada yang namanya kegiatan pruning. Mungkin Anda pernah dengar, kalau Anda yang familiar di perkebunan kelapa sawit, mungkin Anda pernah dengar istilah pruning atau pemangkasan. Nah, pemangkasan pelepah. Jadi yang dipangkas itu adalah pelepah ya, bukan titik tumbuhnya. Kalau titik tumbuhnya kita pangkas, kita potong, mati nanti. Kemudian bunga kelapa sawit, tanaman kelapa sawit tergolong tanaman monoecious ya, atau berumah satu. Ini berumah satu. Apa yang dimaksud dengan tanaman berumah satu? Nah, kembali lagi di mata kuliah botani dulu mungkin pernah diajarkan. Jadi ciri-ciri tanaman berumah satu adalah bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu tanaman. Dalam satu rumah lengkap, ada induk jantan, ada induk maksudnya ada bunga jantan dan ada bunga betina. Itu dalam satu rumah, dalam satu tanaman. Kalau yang berumah dua namanya dioecious. Nah, contoh tanaman berumah dua misalnya kurma atau salak. Jadi dalam satu tanaman ada yang hanya menghasilkan bunga jantan saja, jadi tanaman jantan, dan juga tanaman betina. Berbeda dengan halnya kelapa sawit. Dan ini adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sifat tersebut. Nah, bunga kelapa sawit itu nanti akan tumbuh, akan muncul dari ketiak daun ya. Dari setiap ketiak daun kelapa sawit akan memunculkan bunga. Jadi, apakah bunganya jantan ya, apakah betina, kita tidak tahu nantinya. Nah, yang menentukan yang muncul nanti bunga jantan atau bunga betina ya banyak ya, sama seperti tadi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jumlah daun ya, faktor iklim, nutrisi. Artinya jika tanaman kelapa sawit mengalami kaman ya, kondisi tercekam, maka yang akan dihasilkan lebih banyak ya, cenderung bunga jantan. Kalau tanaman itu stres, mengalami cekaman, bunga jantan nanti yang muncul. Kan kekeringan, kurang pupuk yang muncul. Jadi nanti buah yang dihasilkan akan sedikit karena yang muncul bunga jantan dan menghasilkan buah kalau seperti itu. Nah, bagian-bagian bunga itu mulai dari ibu tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Kita bisa lihat gambar dari bunga kelapa sawit. Ini adalah bunga betina ya. Ini adalah bunga betina kelapa sawit. Ciri-cirinya adalah bentuknya membulat ya, ujung dasar bunganya bentuknya bulat. Kemudian berikutnya memiliki duri yang tajam. Durinya tajam, duri ini ya, itu bukan duri nih, jadi spikletnya ini tajam. Spikletnya tajam. Biar kita sentuh ini cukup tajam ya. Kita sentuh dengan jari ini terasa kerasnya tajam. Ini buah kelapa sawit, nah bunga kelapa sawit yang kita lepaskan ini. Nanti ini akan, jika terjadi penyerbukan, nanti akan menjadi buah, kembang menjadi buah. Ini adalah dasar bunganya. Ini inflorescence, rangkaian bunga. Jika kita pisahkan ya, pisahkan ini nanti akan, ini disebut spiklet. Itu di sini. Berikutnya kita lihat bunga jantan. Kalau bunga jantan cenderung lonjong, bentuknya lonjong, tidak membulat di ujung, di dasarnya ini cenderung lonjong, memanjang, lebih lunak dibandingkan dengan bunga betina. Kalau kita pegang ini tidak terlalu tajam, tapi bagian sini masih cukup runcing ini. Cukup runcing bagian ujung bunga ini. Jika kita lepaskan di kilat bunga jantannya, ini kopaknya ya. Ini adalah antesnya, kepala sari. Di sini nanti dapat serbuk sari atau polen. Bunga jantan kelapa sawit masak selama 36 sampai 48 jam, dimulai dari arah pangkal. Mulai dari pangkal matangnya, sama seperti bunga
bunga betina. Bunga betina juga ketika nanti sudah menghasilkan buah yang lebih cepat matang itu yang ada di bawah, di dasar. Di dasar dulu lebih cepat matang, baru nanti naik ke atas. Nah, tingkat kematangannya berbeda antara atas dan bawah. Ciri-ciri bunga kelapa sawit yang memasuki masa antesis, siap untuk menyerbuki itu, dia akan muncul aroma atau bau yang harum yang dihasilkan dari serbuk sari bunga kelapa sawit. Penyerbukan kelapa sawit itu bisa terjadi dengan bantuan angin, bisa juga dengan bantuan serangga atau dengan bantuan manusia. Ini adalah gambar buah kelapa sawit yang dibelah. Ini ya. Ini contoh tipe tenera ya. Ini dulu warna ya, lapisan luar ya, mulai dari lapisan luar ini kulit, kemudian masuk ke dalam ini adalah daging buah yang jika diolah nanti akan menghasilkan CPO. Kemudian ini adalah cangkang endokard cangkangnya. Kemudian ini yang berwarna putih ini adalah endosperm inti kelapa sawit. Nah, di sini ada titik putih nanti. Ini adalah embrio yang nanti bisa berkecambah itu dari embrio. Reservoir ini cadangan makanan ya, yang diperlukan untuk buah atau benih kelapa sawit ini untuk berkecambah. Jika terjadi perkecambahan itu sumber cadangan makanan dari endosperm. Nah, secara umum proses mulai dari penyerbukan sampai buah kelapa sawit matang itu memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Jadi mulai dari jadinya penyerbukan sampai panen nanti, dari panen itu perlu waktu kurang lebih 6 bulan. Dalam satu tandan bisa menghasilkan ya 2000 sampai 4000 buah atau brondolan. Lagi-lagi ini tergantung dari fase tanaman. Kalau masih fase TM1, tanaman menghasilkan tahun pertama mungkin hanya 5 kg atau kurang ya, buahnya sedikit. Per tandan buah segar itu bobotnya 5 kg misal. Jadi seiring berjalannya waktu nanti ukuran buahnya akan lebih besar ya, dan buahnya lebih banyak, brondolnya lebih banyak. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.